to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding some place that we friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that. First off bitch, I'm A to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding some place that we friends, I was just that. No feelings but I feel like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan lele ya. Sesuai janji saya ya, karena saya akan membahas tuntas di budidaya ikan lele ini karena banyaknya teman-teman yang gagal di budidaya ikan lele ini teman-teman ya. Oke, sebenarnya ya, kalau kita tidak memahami dalam budidaya ikan lele ini atau kita tidak memahami jenis ikan yang mau kita budidayakan. Misalkan ini kan budidaya ikan lele ini kan jenis ikannya memang sifatnya memang kanibal. Ya, itu yang harus kita ketahui dulu awalnya. Sifatnya memang kanibal. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mempelajari itu atau memahami itu ya, sifat ikan ini. Contoh sifat ikan gurami ya, sifat ikan gurami dan ikan nila. Ikan gurami sifatnya pemalas. Sifat ikan nila ini serakah ya, mau pakan berapapun habis. Dan sifat ikan lele dia kanibal. Jadi tiga jenis ikan ini berbeda teman-teman. Jadi harus kita pahami. Lalu kita mau terjun ke budidaya yang mana. Jadi itu dulu yang harus kita ketahui, sifat ikan tadi ya teman-teman ya. Oke, kalau kita tidak bisa memahami sifat ikan itu ya, maka kalau kita mulai budidaya ikan lele ini, kita tidak memahami sifatnya, sama aja kita dengan membuang uang ya, terjun ke ikan lele ini. Tapi kalau kita bisa memahami sifatnya dan bisa, karena kita sudah tahu sifatnya lah, bisa mengetahui sifatnya, bisa menguasai, maka kita akan melakukan penyortiran di usia dini ya teman-teman ya. Di usia ikan itu masih berusia 2 minggu, 2 minggu pertama, lalu 4 minggu pertama ya, sebulan pertama, lalu sampai 3 kali penyortiran. Setelah itu baru kita lepas di kolam tanah setelah seragam. Itulah ya teman-teman ya, yang menunjang, salah satu penunjangan keberhasilan budidaya ikan lele ini. Tapi kalau kita tidak bisa mengerjakan itu atau tidak mengerti, jangan coba-coba terjun, sama aja kita buang uang. Jadi sini saya mau tekankan lagi ya, yang faktor utama itu agar kita tidak rugi, agar dapat untung banyak ya teman-teman ya, kita itu harus bisa membenihkan sendiri ya. Tetap saya ulangi lagi ya, membenihkan benih sendiri, cari indukan yang berkualitas, yang bersertifikat. Kita beli aja, kita rugi di awal, kita beli harga dengan cukup lumayan lah, agak dikatakan lah agak mahal ya. Tapi kita bisa benihkan sendiri, kita sudah mendapatkan benih yang berkualitas. Lalu setelah kita mendapatkan benih berkualitas, di 2 minggu pertama itu wajib kita lakukan penyortiran teman-teman ya. Karena sifat ikan lele ini memang kanibal. Apabila temannya lebih besar sedikit, ada yang kecil, itu wajib dimakan. Jadi disitulah kita ditugaskan untuk menjaga kematian ya. Yang pertama menjaga kematian itu dari penyakit ya, lalu dari temannya sendiri, karena sifatnya memang kanibal. Itulah tugas terberatnya. Tapi kalau kita sudah bisa memahami ya itu akan mudah, karena kita sudah tahu, oh ikan lele ini kanibal, di usia berapa dan berapa kali kita lakukan penyortiran ya. Jadi kalau step by step itu, tahap demi tahap itu kita kuasai ya, kita pelajari ya, mudah-mudahan kita berhasil teman-teman. Dan kita bisa memanage pakan kalau memang ingin berhasil, karena kan harga jual ikan lele ini sangat rendah. Dalam arti memanage pakan itu mengurangi pakan itu, kita colok lah dengan istilahnya usus ayam, atau kita cari ayam yang afkir ya. Lalu telur yang sudah expired lah, itu bisa kita olah lagi untuk pakan ikan lele ini. Ya itulah caranya agar dapat untung kita ya. Karena kan kita dalam berusaha ini nggak mungkin kita mau rugi, pasti kita mau mendapatkan keuntungan. Tapi nggak lah semua kita pakai pakan yang seperti ayam tiren ya, nggak lah semua gitu. Tetap kita colok dengan pakan pelet, karena kan kita menjaga kualitas ikan itu yang sehat ya.
kualitas ikan itu yang bergizi lah, istilahnya yang bagus lah. Jadi itu tadi teman-teman ya, yang harus dipelajari ya untuk pemula. Yang pertama memang harus budidaya ikan lele ini di benih ya. Kita harus cetak benih sendiri. Nggak boleh kita beli benih. Itu tidak dianjurkan untuk kita membeli benih. Walaupun harga benih lele ini sangat murah ya teman-teman ya. Kita memang harus bisa belajar dulu untuk mencetak benih. Lalu setelah benih kita harus bisa melakukan penyortiran ya. Penyortiran itu 3 kali ya. Dalam 2 bulan itu 3 kali penyortiran teman-teman. Baru bisa kita lepas di kolam pembesaran. Lalu kita memanage pakan, mengepres pakan agar tidak terlalu banyak pengeluaran pakan di pakan peletnya. Jadi itulah yang menunjang keberhasilan. Ya, tapi kalau kita tidak bisa melakukan hal itu, lebih bagus jangan terjun ke budidaya ikan lele. Karena sama aja dengan kita membuang uang ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya di video kali ini tentang budidaya ikan lele lagi sesuai janji saya, karena banyak sekali yang gagal. Jadi ini saya bahas lagi. Oke, makasih teman-teman ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.